Nah, di dalam ini ada air. Nah, ini airnya bening sekali ini. Jadi air ini tidak pernah surut, ya. Bahkan ada yang sampai apa ya istilahnya itu menganggap air ini sebetulnya bersumber dari mana gitu loh. Apakah memang sengaja diisi atau memang dari gentongnya begitu ya, yang mempunyai resapan air begitu, bisa meresap air sehingga menampung di dalamnya. Dan beberapa warga ataupun beberapa orang itu mempercayai air yang ada di dalam gentong ini ada khasiat-khasiat tertentu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Baik pemirsa semuanya, sahabat Mas Dian Vlog, kali ini saya berada di Kota Lamongan dan akan menelusuri salah satu jejak sejarah yang berada di Kota Lamongan ini, teman-teman. Ada salah satu kisah yang menarik dan sampai saat ini kisah ini masih menjadi kisah yang sangat sakral. Dan saat ini saya sudah berada di depan dari Masjid Agung Lamongan, dan di depan masjid ada salah satu peninggalan bersejarah. Yuk kita akan lanjut menuju ke masjid itu, teman-teman. Oke, pemirsa semuanya, kita sudah berada di area alun-alun Kota Lamongan ya, dan kita akan memasuki Masjid Agung yang banyak mengandung sejarah gitu. Kita akan memasuki Masjid Agung Kota Lamongan. Nah, seperti ini keberadaan masjid dari Kota Lamongan ya. Dan uniknya di depan dari Masjid Agung ini ada sebuah peninggalan bersejarah yang melibatkan wilayah Kediri dan Lamongan. Nah, pasti seru ini. Ada apa Kediri dan Lamongan? Oke, kita akan langsung melihat salah satu peninggalan bersejarah yang berada di depan masjid ini, teman-teman. Oke, kita nyebrang dulu. Oh, keren ya, masjidnya sangat megah sekali. Ini pemirsa semuanya ya, salah satu tempat bersejarah yang saya bilang tadi, di depan masjid ada salah satu peninggalan bersejarah di masa lampau. Nah, di sini ada gentong, dan di belakang dari gentong ini adalah tikar ya, perwujudan dari kisah seorang putri Kediri yang melamar Pangeran Lamongan ya. Jadi ada dua putri dari Kediri yang melamar dua pangeran dari Lamongan, yaitu Panji Laras dan Panji Liris. Dan putri yang Kediri itu Andansari dan Andanwangi ya. Dua putri itu melamar pangeran di Kediri ya. Dua putri dari Kediri melamar pangeran yang berada di Lamongan dengan syarat membawa satu tikar dan satu kendi. Nah, ini teman-teman, perwujudan dari tikar dan kendi itu ya. Setelah sampai di Lamongan, ternyata sang putri turun dari perahu ya. Sang putri itu naik perahu membawa tikar dan kendi ini, teman-teman, jauh-jauh dari Kediri melamar pangeran yang berada di Lamongan. Ini unik ya. Jadi yang melamar itu bukan yang cowok, tapi yang cewek duluan. Nah, suatu ketika setelah sampai di Lamongan ya, sang putri turun dari perahu dan
lututnya ataupun kakinya itu berbulu gitu teman-teman. Nah, ketahuanlah oleh pangeran kalau si putri ini kakinya berbulu. Nah, dari situ ini tidak mau teman-teman ya. Pangeran itu tidak mau dan menolak untuk dilamar gitu. Sudah jauh-jauh membawa persyaratan ya, sudah dibawakan. Setelah persyaratan itu terpenuhi sampai di Lamongan, ternyata sang pangeran malah menolak putri dari Kediri. Nah, dari situlah putri itu sakit hati gitu teman-teman ya, dan mengutuk untuk tidak akan menikah dengan orang Lamongan. Jadi seluruh terah keturunan dari Kediri tidak menikah keturunan dari Lamongan. Meskipun Lamongan sendiri ya, ataupun keturunan dari Lamongan memaksakan diri untuk menikahi keturunan dari Kediri, itu tidak mau gitu teman. Dan uniknya lagi, cerita ini ya, cerita tutur ini melekat di kalangan masyarakat atau di kalangan warga sampailah saat ini gitu ya. Jadi ada beberapa daerah ataupun beberapa golongan yang meyakini tidak melanggar sumpah ataupun janji gitu teman-teman ya. Jadi tidak melanggar dari sumpah dari leluhur itu tadi. Sempat saya juga mencari kisah-kisah ini ya. Ternyata memang benar adanya ada yang berani melanggar sumpah itu tadi ya, melanggar kutukan itu tadi. Orang Lamongan menikahi orang Kediri gitu. Tidak sampai 1 tahun rumah tangganya hancur. Dan ada lagi yang salah satu dari pasangan itu meninggal gitu teman-teman. Nah, dari situlah tambah meyakini bahwa adanya kutukan ini memang benar-benar ada gitu teman-teman. Tapi kita tetap kembali lagi wallahu a'lam ya. Ini hanya sebuah cerita tutur ya, dan cerita ini merupakan bagian dari sejarah berdirinya Lamongan ya, merupakan bagian dari sejarah Lamongan gitu teman-teman. Sejarah Lamongan dan Kediri. Oke, sangat menarik sekali ya. Salah satu wilayah Lamongan ataupun kota Lamongan yang ternyata masih ada cerita-cerita unik ya, cerita-cerita bersejarah. Dan saya sendiri juga meyakini bahwa di tempat lain itu pasti ada sejarahnya teman-teman ya, ada sejarahnya masing-masing. Kita sebagai pelestari sejarah, pelestari budaya, tetap menghargai sejarah yang berada di tempat ini gitu ya. Oke, semoga nantinya cerita ini tetap lestari sampai ke generasi selanjutnya ya, generasi milenial. Ini saya rasa tidak banyak yang tahu teman-teman ya, kenapa sih kok di depan masjid ada sebuah gentong dan ada sebuah kayak segitiga ini ya. Ini merupakan gentong dan belakangnya ini tikar teman-teman ya. Dan salah satu persyaratan yang diminta pangeran dari Lamongan gitu. Kenapa kok ada 2 gentong, ada 2 tikar? Karena yang ngelamar itu ada 2 putri gitu, yang dari Kediri. Nah, dari situlah tergambar gitu teman-teman ya. Salah satu bukti sejarah adanya kutukan dari Kediri ke Lamongan. Ya buktinya ini gitu loh teman-teman. Loh, buktinya ini. Ini kalau saya melihat batu ini batu andesit ya. Yang ini juga, wih. Waduh, coba kita lihat ya, ada airnya apa enggak? Coba kita lihat. Wih. Loh, ada airnya teman-teman. Ada airnya di dalam ini. Ada airnya. Kita tutup aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bukti, salah satu bukti sejarah yang
sudah melegenda ya. Dan coba kita lihat. Nah, ini Masjid Agung Lamongan. Masjid yang begitu megah ya. Dan di depannya ada bukti sejarah. 2 gentong dan 2 tikar. Dari sinilah sangat terlihat jelas bahwa pemerintah Lamongan masih menghargai sejarah tutur ya, menghargai sejarah budaya yang beredar ya. Dibuatkan hiasan sebegitu bagusnya ya. Ini dikasih lingkaran, artinya ini dilindungi gitu teman-teman ya. Nah, sangat terlihat jelas. Nah, di dalam ini ada air. Nah, ini airnya bening sekali ini. Jadi air ini tidak pernah surut. Ya. Bahkan ada yang sampai apa ya istilahnya itu menganggap air ini sebetulnya bersumber dari mana gitu loh. Apakah memang sengaja diisi atau memang dari gentongnya begitu ya, yang mempunyai resapan air begitu, bisa meresap air sehingga menampung di dalamnya. Dan beberapa warga ataupun beberapa orang itu mempercayai air yang ada di dalam gentong ini ada khasiat-khasiat tertentu begitu. Oke. Berarti dari dulu itu memang sudah segini Kang airnya Kang. Ya nggak Kalau pernah full, kalaupun itu nggak pernah yo. Kalaupun surut gak sampai kering begitu. Kalaupun surut gak sampai kering, tetap ada gitu, tetap ada air. Ini yang dimaksud dengan ini apa namanya? 2 gentong yang menurut dari ceritanya itu yang dibawa begitu oleh 2 orang putri dari Kediri yang bernama Andansari dan Andanwangi begitu. Nah, dikarenakan itu ceritanya kan mau melamar begitu. Jadi ini kebalik. Maksudnya tradisi di zaman itu mungkin ya. Justru seorang perempuan yang melamar seorang laki-laki. Sehingga karena itu ditolak, alasannya itu ini loh, apa namanya, betisnya itu kain penutup mungkin cewek ya oleh zaman biyen ya. Kain penutupnya ini tersingkap begitu. Namun ada bulu yang sangat lebat sehingga oleh Panji Laras dan Panji Liris itu ketika melihat itu mungkin karena apa ya istilahnya itu kok beda dengan manusia pada umumnya gitu. Dari situ sehingga Panji Laras dan Panji Liris itu menolak lamaran dari Andansari dan Andanwangi. Nah, mungkin karena sakit hati jauh-jauh dari Kediri dengan membawa oleh-oleh yang cukup banyak kok ditolak mentah-mentah dengan alasan yang seperti itu. Sehingga kedua orang tua ini ya, orang tuanya itu mungkin sakit hati gitu ya, bersumpah, karena kamu telah menolak lamaran putriku dengan alasan yang seperti itu, maka dari sekarang sampai kapanpun tidak akan pernah keturunanku menikah dengan keturunanmu begitu. Dan itu sampai sekarang loh. Kebanyakan orang Lamongan itu tidak menikah dengan orang Kediri. Kalaupun itu menikah, artinya ada sisi melanggar dari berita tersebut gitu ya. Biasanya, tidak semua. Biasanya itu ada balak musibah yang menimpa dari itu. Ya, gini Kang ya, artinya cerita ini sudah melekat di warga gitu Kang ya. Sudah melekat di warga. Ini kan ada 2 tuh, ada 2 gentong tuh. Ini 1, itu 2. Jadi menandakan bahwa ini memang benar-benar begitu ya, benar-benar oleh-oleh lah istilahnya ya, oleh-oleh dari kedua putri tadi, Andanwangi dan Andansari itu. Bayang loh, ini besar loh. Dan ini terbuat dari batu loh. Kang, berarti ini memang dari dulu ya Kang yo? Ini kan benda arkeologi. Ini secara akademis ya memang ini benda arkeologi, benda peninggalan di zaman kerajaan gitu. Ini dari batu yang utuh yang dibuat, bukan cetak ini. Ini batu yang utuh. Ini bukan cor, bukan buatan sekarang ya Kang yo. Ini
batu utuh yang dipahat begitu sampai membentuk gentong sedemikian sempurna gitu loh. Kalau ini tutupnya ini enggak, bukan ini Bukan ya? buatan. Terus sama belakang ini juga merupakan peninggalan juga. Ya, ini bakalan prasasti lah. Ini kan bakalan prasasti, ada dua di sini. Ini sama itu. Dua bakalan prasasti. Kenapa saya menyebutnya dua bakalan ya? Karena tidak ada tulisan gitu, tidak ada pahatan. Atau mungkin aus yo. Aus mungkin. Ini dulunya prasasti karena mungkin aus sehingga tulisannya udah gak kelihatan. Bisa jadi seperti itu. Berarti ini termasuk cagar budaya ya Kang ya? Betul, benda cagar budaya. Benda arkeologi cagar budaya. Gitu. Oke, terima kasih Kang Eko informasinya ya, semoga bermanfaat. Baik, mungkin cukup sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Kita akan vlog di daerah Lamongan. Tetap ikuti terus vlog kita kali ini ya. Tonton terus video selanjutnya dari Mas Dan Vlog. Semoga tayangan ini bermanfaat. Salam budaya Nusantara, salam sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.